Salam Bapak Ibu, puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus atas segala berkat kasih anugerahnya yang memberikan bagi kita kesehatan, panjang umur, memberi sukacita dan damai sejahtera buat saudara dan saya. Sehingga di malam hari ini kita patut mengucap syukur Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, semua jemaat Kul SCB Philadelphia, saya percaya masih taat dan setia dalam mengikuti ibadah Kul online ini. Adapun beberapa yang sudah gabung sama kita beribadah, dan biarlah saudara yang belum bisa mengikuti ibadah Kul secara bersama dengan kita melalui video ini aja, melalui link firman Tuhan ini, kiranya saudara diberkati. Bapak Ibu, kita akan belajar topik firman Tuhan, yaitu tanda kehidupan itu berbuah. Malam hari ini kita belajar tentang kehidupan. Di sini dikatakan tanda kehidupan itu berbuah, berarti hidup tidak cukup hanya hidup saja, tapi harus menghasilkan buah ya Bapak Ibu. Dan biarlah Bapak Ibu kita menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah sesuai dengan firman Tuhan. Di sini dikatakan di dalam Filipi 1 ayat 21, demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini firman Tuhan sangat luar biasa, di mana perkataan Rasul Paulus. Demikian juga kita, biarlah hidup kita hidup di dalam Kristus Bapak Ibu ya. Hidup adalah Kristus. Hidup kita hanyalah di dalam Kristus, dan kita bukan hanya hidup saja, tapi melainkan kita di sini disuruh supaya kita hidup berbuah. Kita tahu ya, tanda suatu tanaman ya yang hidup adalah kemampuannya untuk menghasilkan buah Bapak Ibu. Kita tahu bila mana suatu tanaman ya, kalau ada di sini pecinta yang bercocok tanam, mungkin pernah melihat bagaimana tanamannya. Kalau tidak menghasilkan buah, berarti tidak berarti apa-apa kan? Untuk apa kan? Yang kita ambil adalah buahnya. Dan di sini juga demikian juga halnya dengan manusia. Jika kita masih dikarunia kehidupan, Bapak Ibu ya, kita pun selayaknya harus bertumbuh dan berbuah. Berbuahlah dan menjadi seorang yang bermanfaat, yang berguna, berdampak ya, menjadi berkat bagi orang lain Bapak Ibu, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah hidup kita menjadi orang yang berdampak yang positif bagi orang lain. Karena itulah buah kehidupan kita, bisa berbagi terhadap sesama Bapak Ibu. Sebagai orang percaya masih diberikan napas kehidupan sampai saat ini buat kita. Kita pun harus berbuah dan menghasilkan buah-buah ya, sebagai berikut. Buah apa yang harus kita hasilkan Bapak Ibu? Yang pertama, buah pertobatan ya. Perubahan orientasi kehidupan dari orang yang tidak kenal Tuhan ya, atau mengikuti hal-hal duniawi, kuasa kegelapan ya, menjadi pengikut Kristus. Ini adalah suatu buah yang dihasilkan, yaitu buah pertobatan yang tidak mengenal Tuhan tadinya. Selama ini mengikuti kuasa-kuasa dunia ya, kegelapan. Tapi sekarang sudah berubah menjadi pengikut Kristus. Itu adalah buah pertobatan ya. Perubahan hidup yang tadinya dikuasai dosa ya, menjadi hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran serta tujuan hidup yang baru dan ilahi Bapak Ibu. Kita harus menghasilkan kehidupan kita yaitu hidup dalam kebenaran. Itu adalah buah pertobatan Bapak Ibu. Matius katakan di sini, saya bacakan firman-Nya. Matius 3 ayat 8, demikian firman Tuhan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, katanya. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan Bapak Ibu. Jadi buah pertobatan itu tadi. Kita harus menghasilkan, tadinya hidup dalam kuasa-kuasa kegelapan,
sekarang menjadi pengikut Kristus, ya. Jadi mari Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, kita harus menghasilkan buah pertobatan, menjadi saksi Kristus Bapak Ibu, ya. Bisa disaksikan, dilihat, diperhatikan dan dicermati oleh orang lain. Dari kehidupan kita, ya, buah pertobatan itu bisa kita menjadi saksi Kristus yang bisa dilihat orang, diperhatikan orang Bapak Ibu. Hati yang bertobat harus kita miliki, ya. Hati yang bertobat itu hanya bisa diketahui oleh Allah. Jadi mari kita sungguh-sungguh hati kita menghasilkan buah pertobatan, ya. Tapi buah pertobatan harus dapat dilihat secara nyata oleh sesama. Orang yang menghasilkan buah pertobatan bisa dilihat dari perubahan kehidupannya. Tadinya ya perkataan-perkataan dunia, perkataan-perkataan yang tidak enak didengar, tapi berubah menjadi perkataan-perkataan yang memberkati. Itu adalah suatu buah pertobatan, Bapak. Hati kita harus benar-benar hati yang bertobat, hati yang berubah dari dunia menjadi pengikut Kristus. Yang kedua, Bapak buah apa lagi yang harus kita hasilkan sebagai orang percaya? Yaitu buah Roh Kudus, berupa perilaku, tingkah laku yang sesuai dengan kehendak Roh Kudus, Bapak Ibu. Yaitu gaya hidup yang berkarakter Kristus. Harus ada buah Roh Kudus yang kita hasilkan dari kehidupan kita, supaya kita menjadi orang yang berguna bagi sesama, menjadi orang yang berdampak, yang bisa berbagi. Ya, kita tahu di dalam Galatia Bapak Ibu, ya, buah roh, ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 di sini dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah buah Roh Kudus yang harus kita hasilkan. Harus ada kasih, Bapak Ibu. Kita harus memiliki kasih dan kita harus menerapkan kasih itu. Kita harus jadi orang yang selalu bersukacita, ya. Mengalami kehidupan damai sejahtera. Kita harus menjadi orang yang sabar, murah hati, ya. Kebaikan, kesetiaan harus kita hasilkan dari kehidupan kita sebagai buah roh, Bapak Ibu. Kita harus jadi pribadi yang lemah lembut. Jangan menjadi pribadi yang kasar. Kita harus bisa, ya, menguasai atau penguasaan diri. Jangan sampai, ya, kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Kita harus bisa menguasai. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus dikaruniakan kepada orang percaya sebagai anugerah Tuhan untuk menguatkan kita dari kelemahan kedagingan. Jadi Roh Kuduslah yang menguatkan kita supaya kita tidak jatuh dalam kedagingan. Kedagingan yaitu kesukaannya dibalik daripada buah roh. Itu kesukaan kedagingan. Bukan ada kasih, nggak ada kesabaran, tidak ada kelemah lembutan. Orang yang hidup dalam kedagingan akan mengalami sebaliknya daripada buah roh itu sendiri. Dalam kehidupan yang penuh dengan proses, krisis atau tantangan, masalah, kita harus berjalan tetap dalam kebenaran dan harus dapat terus berbuah. Sekalipun ada tantangan, apapun masalah saudara dan saya, ya, itu adalah suatu proses. Kita harus tetap menghasilkan buah. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dan berbuah, Bapak Ibu. Untuk itu kita mutlak membutuhkan pengurapan Roh Kudus setiap hari. Minta urapan Roh Kudus supaya buah roh itu ada dalam kehidupan kita. Supaya kita dimampukan, supaya bisa kita dalam penguasaan diri, supaya kita tidak jatuh dalam dosa, dan kita menjadi orang yang berdampak, yang menghasilkan buah Roh Kudus di dalam kehidupan ini. Melalui perilaku kita, tingkah laku kita, kelihatan ada karakter Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya. Inilah yang perlu kita cerminkan kepada orang lain.
supaya orang melihat, benar, kelebihan daripada orang pengikut Kristus itu berbeda sama orang-orang dunia. Pengikut Kristus itu penuh dengan kasih, kelemah lembutan, penuh dengan kesabaran, ya. Sekalipun kita dianiaya orang, sekalipun kita dicaci maki orang, kita tetap sabar, kita tetap setia. Jadi mari Bapak Ibu, kita orang-orang percaya harus berbuah dan menghasilkan. Yang pertama tadi buah pertobatan. Kita benar-benar memperlihatkan kehidupan kita berubah. Tadinya hidup dalam kedagingan, hidup dalam kuasa-kuasa kegelapan, sekarang menjadi pengikut Kristus, pemuji penyembah Kristus. Buah Roh Kudus, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kasih itu mengalir dari kehidupan kita kepada orang lain, sehingga orang lain merasakan ada kasih yang kita bagikan. Ada buah kudus. Yang ketiga, kita harus berbuah, buah jiwa-jiwa, Bapak Ibu, ya. Buah jiwa-jiwa. Buah pertobatan dan buah Roh Kudus berujung kepada target kehidupan orang percaya untuk menyelesaikan amanat agung. Kalau kita sudah menghasilkan buah pertobatan, buah Roh Kudus, sehingga kita juga bisa menghasilkan buah jiwa-jiwa. Target kita untuk menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa. Karena itu adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Beritakan kebenaran firman Injil, ya. Injil harus tersebar ke seluruh penjuru dunia agar sebanyaknya jiwa dimenangkan melalui dampak kehidupan kita. Kita sebagai jemaat Kul, melalui kehidupan jemaat Kul Philadelphia, banyak orang yang datang, banyak orang yang memuji memuliakan Tuhan, ya. Kita bisa memenangkan jiwa sekalipun situasi dan kondisinya. Kita dalam proses di masa Covid ini, tapi kita tetap ditekankan untuk menjangkau jiwa-jiwa, Bapak Ibu. Inilah menjadi suatu tugas kita bersama yang harus kita jalankan, amanat agung Tuhan Yesus. Buah jiwa-jiwa adalah tanggung jawab setiap kita, Bapak Ibu, bukan hanya pengurus Kul, tapi jemaat bisa juga memenangkan jiwa-jiwa. Mari ajak, ya, untuk beribadah. Sekarang ibadah sudah dibuka dalam setiap minggu, ibadah raya jam 5 sore, ya. Cuman masih bertempat di GBI Soekarno-Hatta, Bapak Ibu. Mari ajak saudara seiman kita, ajak orang lain yang tidak mengikuti ibadah, kita bawa untuk supaya ikut beribadah, Bapak Ibu. Itu berupa memenangkan jiwa, ya. Jika hidup kita berpadan dengan Injil Kristus, maka itu akan menjadi contoh nyata bagi jiwa-jiwa untuk dituai bagi Tuhan. Kita harus hidup di dalam Injil Tuhan, hidup dalam Injil Kristus, berpadan dengan Injil Kristus. Kita harus mengandalkan Injil Kristus di dalam kehidupan kita. Ini akan dilihat nyata oleh orang-orang lain. Luar biasa pengikut Kristus itu, sungguh indah katanya, sungguh menyenangkan, karena ada karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Sadarilah bahwa Tuhan tidak peduli setinggi apapun jabatan saudara, ya, kekuasaan, popularitas, ya, prestasi saudara dalam dunia ini, ya. Tuhan tidak peduli. Yang Dia pedulikan adalah kita sebagai pengikutnya harus menghasilkan buah, ya. Kita dituntut harus berbuah. Apakah kita merasa sebagai orang-orang yang hidup? Apakah kita sudah berbuah, Bapak Ibu? Jika kesempatan kehidupan ini masih Tuhan berikan bagi kita, napas hidup masih Tuhan berikan bagi kita, ada satu kesempatan bagi kita supaya kita menghasilkan buah pertobatan, menghasilkan buah Roh Kudus, dan memenangkan jiwa-jiwa, Bapak Ibu. Kita harus terus menghasilkan buah tersebut. Ada karakter Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya. Karakter Kristus itu harus benar-benar bisa kita cerminkan, dan orang bisa melihat ada kemuliaan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga melalui kehidupan kita, hidup yang berbuah, hidup yang berguna, hidup yang berdampak bagi orang lain, itu akan membawa kita untuk memenangkan jiwa-jiwa. Sehingga banyak jiwa yang kita menangkan, Bapak Ibu. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, kita sebagai jemaat Kul SB Philadelphia harus menghasilkan buah. Tanda kehidupan adalah berbuah. Kita tidak hanya hidup saja, tapi harus menghasilkan buah.
Biarlah hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Di saat kita nanti akan meninggalkan semuanya, kita sudah menghasilkan buah. Satu keuntungan besar bagi kita, karena selama hidup kita adalah Kristus. Kita berbuah di dalam Kristus. Kita menghasilkan buah di dalam Kristus. Sehingga di saat sampai akhir hidup kita, di saat selesai tugas kita nantinya, kematian adalah satu keuntungan bagi kita. Amin. Kita tidak tahu Bapak Ibu akan hari esok apa yang terjadi. Tapi selagi ada kesempatan buat saudara dan saya, mari kita jalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Tuai jiwa-jiwa, ajak untuk datang kepada Tuhan. Beritakan kebenaran firman Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan untuk kita semua jemaat Kul SB Philadelphia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Segala puji dan syukur bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, di malam hari Tuhan sungguh luar biasa kasih-Mu. Engkau sungguh memberkati kami semua jemaat Kul SB Philadelphia masih menjalankan ibadah online ya Tuhan, ibadah Kul. Kami percaya Bapa, sekalipun kami belajar firman dari link firman Tuhan melalui video ini, kami semua diberkati, dilawat oleh Tuhan. Engkau selalu menguatkan kami, meneguhkan kami, memampukan kami. Dengan kuasa Kudus Engkau mampukan kami Bapa, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah-buah pertobatan, buah Roh Kudus, dan buah jiwa-jiwa, sehingga kami Tuhan menjadi saksi-Mu di seluruh Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa yang baru, menjadi alat untuk menjalankan amanat agung-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, mulai dari anak balita, remaja, dewasa sampai pada orang tua. Berkati kami semua jemaat Kul SB Philadelphia dimanapun mereka berada Tuhan, yang tidak bisa sebutkan hamba satu persatu. Tuhan kiranya melindungi, memberikan kesehatan panjang umur, memberikan berkat bagi kami, mengalir bagi kami Tuhan. Di setiap usaha pekerjaan kami Kau buat berhasil. Apa yang kami kerjakan Tuhan berkati, dan berkati setiap rumah tangga kami ya Tuhan. Berkati istri, anak Tuhan, berkati suami Tuhan. Kami percaya Tuhan melawat setiap kami. Bila mana ada yang sakit Tuhan, kita Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, berikan kekuatan baru bagi kami dan sukacita. Biarlah kami selalu memiliki hati yang rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Jadilah kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah yang berdampak menjadi berkat bagi orang lain. Urapi kami, jamah kami, bahkan semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan, berkati, lindungi bangsa kami, pulihkan bangsa kami dari COVID-19 ya Tuhan. Kau berikan kesembuhan bagi orang-orang yang terjangkit COVID-19 ini Tuhan. Bahkan Tuhan berkati ekonomi bangsa ini, pulihkan Tuhan. Berkati juga gereja-gereja menjadi teladan, menjadi garam dan terang bagi bangsa ini. Jadilah gereja Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami percaya Kau pakai gereja Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan untuk menjalankan amanat agung-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus. Ampuni kami setiap dosa kami, kuduskan, sucikan kami, layakkan kami untuk memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Haleluya.